Halo Sobat Pemirsa, di Indonesia sendiri, penggunaan internet masyarakat mencapai 8 jam per hari dengan total populasi pengguna sebanyak 202,6 juta jiwa. Melalui kondisi ini, dapat terlihat hampir 2/3 populasi Indonesia sudah menggunakan internet dengan paham. Namun, meskipun begitu, Indonesia masih menempati peringkat ke-67 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD pada 2019. Literasi adalah istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu, sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Literasi ini berkaitan erat dengan cinta tanah air. Bagaimana cinta tanah air bisa terwujud jika literasi di Indonesia saja masih rendah? Lalu, bagaimana sih cara meningkatkan literasi digital guna mewujudkan cinta tanah air? Sebenarnya banyak sekali cara untuk meningkatkan literasi, seperti membaca, menulis, belajar menghitung, literasi video, bahkan berbicara di depan publik. Intinya, jika kita ingin berkembang, maka kita mulai dari diri kita sendiri. Tapi, masalahnya banyak dari kita yang belum menyadari betapa pentingnya literasi, terutama dalam hal mewujudkan cinta tanah air. Pada dasarnya, hal tersebut bisa ditingkatkan melalui hal-hal kecil di sekitaran kita. Lev, tahu nggak sih? Dengan meningkatkan literasi digital, secara tidak langsung, kita juga mewujudkan cinta tanah air loh. Nah, bener banget nih Han. Namun sayangnya saat ini nih ya, masyarakat kita masih kurang dalam menerima informasi karena adanya pengaruh dari luar yang lebih kuat. Jadi pengaruh dari luar itu dinilai lebih efektif, efisien, dan modern sehingga masyarakat lebih tertarik. Dan juga konten negatif yang ada di media sosial berpotensi untuk mengadu domba, bahkan memecah belah persatuan Lev. Karena ya, mereka menganggap media sosial adalah ruang tanpa batas. Maka dari itu, kita harus melawan nih. Nah iya bener banget Han. Kita ini sekarang kan hidup di era digital ya Han. Maka akan lebih baik apabila kita memanfaatkan media sosial sebagai lahan edukasi wawasan kebangsaan. Nah, karena wawasan kebangsaan itu dapat memperkokoh persatuan bangsa dan juga menghindari Indonesia dari mudahnya terpecah belah serta provokasi radikal. Lalu, apa solusinya? Yang pertama, kita harus mencintai produk lokal. Langkah yang tepat yaitu dengan membaca artikel dari web lokal dan memilih untuk berbelanja produk lokal. Yang kedua, mengikuti webinar-webinar literasi digital. Contohnya pada tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Siberkreasi mengadakan webinar Gerakan Nasional Literasi Digital dengan tema Makin Cakap Digital di berbagai wilayah di Indonesia. Yang ketiga, kita juga bisa belajar kewarganegaraan dan nilai-nilai Pancasila karena hal tersebut dapat menumbuhkan wawasan tentang negara Indonesia. Yang keempat, dengan menghargai karya seniman dalam negeri dengan tidak membaca bacaan bajakan, karena hal tersebut merupakan perbuatan ilegal. Kelima, dengan cara menikmati indahnya Indonesia melalui konten digital. Dan yang terakhir, tidak melakukan ujaran kebencian secara online di media sosial, serta lebih cermat dalam membaca berita sehingga tidak termakan berita bohong. Media sosial sebenarnya dapat memberikan dampak positif terhadap kemajuan negeri. Namun, dapat juga menjadi bencana apabila tidak dimanfaatkan dengan cara yang tepat. Media sosial menjadi salah satu sarana untuk mencintai Indonesia. Dengan memenuhi hal-hal yang sudah kami sebutkan tadi, maka kita akan nyaman ketika berselancar di dunia maya dan nilai cinta tanah air melalui literasi digital akan meningkat. Generasi literasi digital yang hebat Adalah generasi yang cinta tanah air.